sebelum kita memuji Tuhan, kakak mau kita semua datang berdoa kepada Tuhan saat ini. Adik-adik lipat tanganmu, tutup matamu, mari kita mau berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pagi ini kami masih boleh datang beribadah kepada Tuhan. Walaupun kami di rumah masing-masing, tapi kami percaya ada Tuhan Yesus bersama kami dan Tuhan melihat setiap hati kami saat ini. Kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhir ke dalam tangan-Mu, biar Tuhan yang memimpin dan beracara di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya adik-adik bersukacita pada pagi hari ini. Yes, kakak yakin semuanya bersukacita pada pagi hari dan udah gak sabar mau memuji Tuhan. Makanya semuanya yuk kita bangkit berdiri. Gak ada lagi yang duduk, kita mau berdiri semuanya dengan semangat. Kita mau memuji Tuhan kita. Mari tepuk tanganmu bersama. Sing high, sing low, singing absolutely everywhere I go. Sing high, sing low, singing absolutely everywhere I go. Oh, I am thinking about Jesus' love for me. Oh, I am singing about how He set me free. Oh, I am bringing it up to everyone. The wonder of Jesus' love. Haleluya, katakan. Sing high, sing low, singing absolutely everywhere I go. Sing high, sing low, singing absolutely everywhere I go. Oh, I am thinking about Jesus' love for me. Oh, I am singing about how He set me free. Oh, I am bringing it up to everyone. The wonders of Jesus' love. The wonders of Jesus' love. The wonders of Jesus' love. Yeay, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah adik-adik, saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami minta semuanya siapkan hati, kita mau datang menyembah Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Mari adik-adik lipat tanganmu saat ini. Kita mau berdoa, tutup matamu, ikuti kakak berdoa saat ini. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang akan menjadi kekuatan bagi setiap kami. Kami buka telinga kami dan hati kami untuk menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Selamat pagi. Oke, ketemu lagi dengan suara kakak Simon. Sekarang kita mau ayat hafalan nih untuk minggu ini. Tapi tahu gak sih adik-adik, teman-teman kita udah ada yang hafal loh ayat hafalan dari minggu lalu. Yuk kita mau coba dengerin mereka yang sudah hafal. Check it out. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Amin. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Matius 6 ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Wah, sudah pada hebat-hebat ya menghafalnya. Ayo yang masih belum hafal, kita ulangi sekali lagi ya ayat hafalannya hari ini dari Matius 6 ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Oke, sekali lagi kakak bacain ya dari Matius 6 ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Oke adik-adik, gitu aja deh ayat hafalan minggu ini. Jangan lupa dihafalkan ya. Oh iya, selain menghafalkan, jangan lupa juga untuk belajar memaafkan. Sama kakak, sama adik, sama orang tua. Supaya Tuhan pun mengampuni dosa-dosa kita. Baiklah, kita lanjut ke acara berikutnya. Sampai jumpa adik-adik. Wah, gimana? Kita sudah memuji Tuhan tadi. Senang nggak adik-adik? Kita sudah hafal ayat hafalan. Ayo, siapa yang sudah hafal angkat tangannya? Ya, yang belum hafal, minggu depan dihafalin ya. Nanti divideoin. Setelah itu nanti dikirim deh ke guru-gurunya. Supaya teman-teman yang lain bisa lihat. Saya sudah hafal loh ayat hafalannya. Semangat ya. Oke, sekarang kakak mau tanya dulu. Coba siapa yang ingat cerita minggu pertama bulan April?
Ayo, ada yang ingat nggak? Tentang apa ya? Tentang siapa? Esau dan Yakub. Setelah itu cerita di minggu kedua bulan April. Waktu itu kita merayakan hari Paskah. Iya, ingat semua pasti. Itu cerita tentang waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa semua manusia. Supaya adik-adik, kakak, dan semua manusia itu bisa diselamatkan. Ya, terus kita minggu lalu cerita tentang apa ya? Ada yang ingat? Masih cerita yang sama ya? Tentang penyaliban Tuhan Yesus. Nah, kira-kira cerita Esau dan Yakub itu tentang apa sih sebenarnya? Esau menyakiti Yakub ya? Atau Yakub menyakiti Esau? Ayo, siapa yang ingat? Itu cerita tentang apa? Adik dan kakak yang saling menyakiti. Dan akhirnya mereka diajar Tuhan untuk bisa mengampuni. Terus Tuhan Yesus mati di kayu salib. Itu cerita tentang pengampunan juga. Gimana Tuhan Yesus mengampuni semua dosa seluruh manusia. Dan karena itu Yesus mati di kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa kita. Nah, adik-adik harus tahu, kita bulan ini diajar atau belajar supaya kita itu bisa jadi anak yang mudah mengampuni. Kira-kira adik-adik ngerti gak sih? Mengampuni itu apa sih sebenarnya? Gimana sih caranya mengampuni? Terus kira-kira saya ini harus mengampuni pas kapan ya? Nah, sekarang kita belajar ya. Hari ini kita masih akan belajar tentang mengampuni. Nanti adik-adik sebentar lagi akan lihat cerita. Sebuah cerita yang sangat bagus yang menceritakan tentang bagaimana kita harus saling mengampuni. Ayo kita saksikan sama-sama. Tapi adik-adik jangan ada yang jalan-jalan ya. Harus janji sampai ibadah ini selesai, semua duduk yang manis, dengarkan firman Tuhan, tidak ada yang main-main, jangan bercanda, jangan gangguin adiknya ya. Semua harus duduk yang manis. Ayo kita saksikan bersama. In a beautiful meadow, up in a tall tree, there lived a colony of bees. The bees were all friends. When they were flying together, sometimes the bees would accidentally run into each other. "I'm sorry," the bee would say. "That's okay. I forgive you," the other bee would say. And the bees would keep flying together. They went on flower hunts together. They had bee races together. They worked together. And they flew way up high into the sky together. The bees were happy. But one day, something different happened. Two bees crashed into each other. "I'm sorry," said the first bee. "You got in my way," the angry bee said. "I'm not flying with you anymore." The angry bee flew away. "I'll show you," the angry bee said. The angry bee landed on a leaf and waited for the other bee to feel bad. "I'm gonna sit here all day." It was time to go on a flower hunt.
all of the bees went looking for flowers together. But not the angry bee. He sat on a leaf being angry. "I'll show that bee," the angry bee said. "I'm going to sit here all day." Now it was time for a bee race. They flew as fast as they could, and they all had fun racing. But not the angry bee. He sat on a leaf, being angry. "I'll show that bee," the angry bee said. "I'm going to sit here all day." Now it was time for the bees to make honey. All of the bees worked very hard, and they made lots of honey together. But not the angry bee. He sat on a leaf, being angry. "I'll show that bee," the angry bee said. "I'm going to sit here all day." Now it was time for the bees to fly really high up in the sky. They loved seeing who could fly the highest, and they flew up, up, up into the clouds. But not the angry bee. He sat on a leaf, being angry. "I'll show that bee," the angry bee said. "I'm going to sit here all day." But it wasn't working. All of the other bees were still happy. The other bees asked the angry bee to come and fly with them. "No, I'm still mad at him," said the angry bee. "Okay," said the bees. "We'll see you later then." The angry bee started to feel a little bit sad. He missed flying with the other bees. And he wanted to go on flower hunts again and help make honey. "I could be happy again," the bee said, "and I could do all my favorite things. All I have to do is forgive." He thought about it, and then Nah, kita sudah saksikan sama-sama videonya tadi. Ceritanya tentang apa, yo? Masih ingat pasti tentang lebah yang pemarah. Siapa di sini yang suka marah-marah? Ayo ngaku, angkat tangannya. Pasti nggak ada ya. Anak-anak Shine Kids nggak boleh dong marah-marah. Oke, sekarang kita lihat nih. Di depan kakak ada apa sih? Kok ada banyak nih? Ada 2 gelas sama 2 botol kecil. Kakak mau ngapain ya? Ada yang bisa kasih tahu? Pasti nggak ada yang tahu. Oke, coba ya. Kita mau sama-sama saksikan. Kakak mau ngapain? Kita mau sama-sama lihat. Nah, coba ini. Gambar apa nih? Ini gambar orang. Gambar orang ini berarti sedang memberitahu kalau ini adalah kita semua. Adik-adik di rumah, papa mama, kakak-kakak guru Shine Kids, semua deh pokoknya. Ini melambangkan kita manusia. Terus gelas yang berikutnya, coba dibaca. Apa namanya ini? Kelihatan nggak? Ini gambar salib, terus di bawahnya ada tulisan pengampunan. Nah, apa tadi tulisannya? Pengampunan. Nah, tinggal 2 botol kecil ini. Coba kita lihat ya. Gambarnya serem. Coba lihat tuh. Kelihatan nggak tuh gambarnya? Serem ya. Dia lagi apa ini? Lagi marah kayaknya. Ini temennya nih, satu lagi tuh. Tuh, temennya. Ada 2 nih. Serem ya? Nah, sekarang coba kita dengarkan sama-sama. Suatu hari ada satu orang anak Tuhan. Namanya Joni. Namanya Joni.
Nah, Joni ini dia sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia suka ke gereja, dia sudah dia sudah terima Yesus. Terus dia sudah menerima penebusan itu karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosanya Joni. Jadi hatinya dia putih, bersih, udah nggak ada dosa karena sudah dihapus sama Tuhan di atas kayu salib. Nah, suatu kali waktu Joni lagi pergi ke sekolah, tiba-tiba dia lagi main-main, dia lagi belajar, tiba-tiba temennya pukul dia. Terus dia marah. Wah, karena dia marah sama temennya, dia balas pukul temennya lagi, malah pukulnya lebih keras lagi, pukulnya lebih heboh lagi. Dia sedang membiarkan roh kemarahan masuk ke dalam hatinya yang sudah putih tadi. Wah, jadi kotor. Hatinya yang sudah ditebus, dosanya yang sudah dihapus Tuhan, hatinya yang sudah putih jadi kotor lagi. Udah gak putih lagi. Habis itu dia tetap marah sama temennya. Terus waktu dia pulang ke rumah, dia lagi main-main, dia lagi asik main. Tiba-tiba adiknya atau kakaknya datang. Terus direbut mainannya, diambil. Wah, dia marah lagi. Dia bilang dia benci sama adiknya karena adiknya suka rebut mainannya. Dan dia membiarkan roh kebencian masuk ke dalam hatinya. Wah, hatinya makin kotor lagi. Udah gak putih bersih lagi kayak sebelumnya. Dia membiarkan kemarahan dan kebencian menguasai hatinya dia, menguasai hidupnya dia. Nah, setelah itu hari Minggunya dia waktu itu masih bisa ya pergi ke sekolah minggu. Dia ke Shine Kids. Terus guru-guru di Shine Kids waktu itu menceritakan tentang mengampuni. Joni belajar di situ kalau kita harus mengampuni orang yang sudah bersalah sama kita. Terus waktu dia dengar firman, dia mikir, enak banget dong itu teman saya yang pukul saya. Harusnya dia yang minta maaf. Kenapa saya harus mengampuni? Saya nggak mau mengampuni. Terus dia ingat lagi adiknya. Adik saya juga suka rebut mainan saya. Saya lagi asik main. Itu kan mainan saya sendiri. Tiba-tiba dia rebut. Saya nggak mau mengampuni adik saya. Saya benci adik saya. Wah. Terus disampaikan lagi di Shine Kids. Kamu harus mengampuni. Kamu nggak boleh begitu. Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa kita. Jadi kita juga harus mengampuni orang lain yang bersalah sama kita. Waktu dia dibilang begitu, terus dia diajak berdoa, akhirnya dia bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau mengampuni Tuhan. Nah, waktu Roh Kudus dengar dia bilang mau mengampuni, pengampunan itu datang ke Joni. Dan dia mulai memberikan pengampunan. Nah, ini kita memberikan pengampunan. Ternyata Tuhan bilang, Joni, kamu harus terus mengampuni sampai hatimu bersih. Ya, kita berikan lagi pengampunan. Joni kasih lagi pengampunan. Ya, jadi mengampuninya gak boleh sekali doang. Harus berkali-kali. Masih kurang. Jadi harus mengampuni lagi. Terus Tuhan bilang, besok kalau ada yang bersalah lagi sama kamu, harus ampuni lagi supaya hatimu bersih. Iya, kita lihat ya.
kita kasih lagi, mengampuni lagi. Wah, makin lama makin bersih airnya. Tuh, kalau kita makin sering mengampuni, hati kita akan semakin bersih. Lihat kan? Coba adik-adik lihat. Oh, lihat ya, udah makin bersih kan? Nah, adik-adik lihat kan? Kalau kita terus-menerus memberikan pengampunan, hati kita yang kotor tadi akan kembali bersih, kembali putih lagi. Karena kita tidak membiarkan kemarahan itu tinggal di dalam hati kita. Ya, sekarang lihat ya. Joni sudah memilih untuk mengampuni. Dia tidak mau terus-menerus dikuasai kebencian ataupun kemarahan. Dia tidak mau membiarkan hatinya kotor. Dia tidak mau menyimpan dosa. Jadi adik-adik pun harus juga melakukan itu. Kita belajar hari ini bagaimana kuasa dari pengampunan itu bisa membersihkan hidup kita, hati kita dari semua hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik. Kalau kita kotor terus-terusan, nanti yang keluar dari mulut kita juga hal-hal yang kotor, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang buruk, dan itu akan membuat hati Tuhan sedih. Pasti di sini adik-adik nggak mau dong bikin hati Tuhan sedih, hati papa mama juga sedih. Justru kita harus bikin Tuhan senang dengan hidup kita, dengan perkataan kita. Kita juga mau bikin orang tua kita, papa mama kita senang di rumah karena kita anak yang baik, yang taat, yang dengar-dengaran. Iya, kita belajar sama-sama ya. Siapa di sini yang mau mengampuni setiap hari? Angkat tangannya. Iya, belum semuanya kayaknya. Coba, siapa di sini yang tidak mau marah-marah lagi? Angkat tangannya. Iya, siapa di sini yang selalu memilih untuk bersukacita? Angkat tangannya. Yeay, puji Tuhan. Anak-anak Shine Kids kalian hebat. Nah, Shine Kids, kita udah dengar semua ya. Dan kita mau berjanji dulu. Mulai hari ini, kita nggak mau lagi marah-marah ataupun benci kepada orang lain. Dan kita harus buang semua itu dari hati kita. Oke? Oke. Sekarang kakak pengen tanya dulu, masih ingat nggak? Tadi ada hafalannya di mana? Alamatnya? Ayo, ada yang masih ingat? Kalau lupa, nih kakak kasih tahu, ada di bawah. Coba dibaca. Matius pasal yang keberapa? Pasal yang ke-6, ayat yang ke-15. Oke, apa bunyinya? Bunyinya sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Iya, itu dia ayatnya. Minggu depan dihafalin ya. Nah, dari ayat itu kita sama-sama tahu kalau kita nggak mengampuni kesalahan orang lain, maka Tuhan juga nggak akan mengampuni kesalahan kita loh. Serem kalau Tuhan nggak ngampunin kesalahan kita, berarti kita nggak bisa masuk surga. Pasti di sini semuanya mau masuk surga. Makanya mulai hari ini kita harus belajar untuk selalu mengampuni kesalahan orang lain. Iya, semuanya hebat, pasti bisa. Sekarang kita mau berdoa. Kita mau tutup mata. Sikap berdoa yang baik, nggak ada yang ngintip-ngintip, nggak ada yang main-main, colek-colek adiknya, colek-colek kakaknya, nggak boleh ya. Semuanya sikap berdoa,
Lipat tangannya, tutup mata, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami belajar bagaimana kami harus mengampuni orang-orang yang bersalah dan menyakiti hati kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib, menebus dosa kami semua. Dan saat ini kami mau berdoa supaya setiap kami Tuhan selalu beri kesehatan, perlindungan, dan biarlah kami suatu saat nanti bisa secepatnya berkumpul bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Oke, Shine Kids, ibadah kita sudah selesai. Kita ketemu lagi dalam ibadah Shine Kids minggu depan. Happy Sunday and God bless you. Bye-bye.